Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan anak angkat. Dalam sejarahnya anak angkat sudah ada sejak zaman dahulu kala. Maka Rasulullah SAW sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul, sebelum diutus menjadi Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada anak angkatnya. Bahkan ada orang-orang yang memanggil Zaid itu bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Kenapa demikian? Karena orang-orang jahiliyah menganggap dulunya bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW sudah diutus menjadi Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu hukum yang berkaitan dengan anak angkat. Orang jahiliyah menganggap bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah datangnya agama Islam membedakan antara anak angkat statusnya dengan anak kandung itu sendiri. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita pada surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan panggilan ayah-ayah mereka, bapak-bapak mereka. Semuanya itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya anak angkat itu tidak boleh dinisbahkan kepada ayah angkatnya. Dia hanya boleh dinisbahkan kepada ayah kandungnya. Illam ta'lamu aba'ahum, kata Allah, kalau kalian tidak tahu siapa ayah mereka, tidak tahu bapak mereka siapa, jadi mungkin ada orang yang membuang anaknya di pinggir jalan karena malu ketahuan bahwa dia mengandung di luar nikah. Kasihan kita untuk melihat anak ini. Akhirnya kita jadikan dia sebagai anak angkat, tidak tahu siapa ayah dan tidak tahu juga siapa keluarganya. Panggillah mereka dengan panggilan saudara-saudara kalian seagama. Jadi wajarat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di dalam ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam ayat yang lain tentang perihal Zaid bin Harithah ketika dia menceraikan istrinya. Ketika keluarga Zaid bin Harithah tidak lagi bisa dipertahankan, Zaid bin Harithah berkonsultasi dengan Nabi SAW yang pada akhirnya mereka harus berpisah. Apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab binti Jahshin, mantan istri anak angkat beliau. Untuk apa tujuannya? Salah satunya adalah membatalkan status anak angkat yang disamakan dengan anak kandung. Anak kandung jelas-jelas istrinya atau mantan istrinya itu tidak boleh dinikahi selama-lamanya oleh ayah kandungnya. Ya, mantan dari istri anak kita, anak kandung, jelas-jelas itu tidak boleh dinikahi karena dia adalah merupakan haram bagi kita selama-lamanya. Ada riwayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi anak angkat, mantan istri anak angkat yang sudah diceraikannya, seperti yang terjadi kepada Rasulullah SAW, menikahi Zainab bintu Jahshin,
ada sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya, Allah benar-benar ingin membatalkan status anak angkat di dalam agama Islam. Apakah anak angkat itu bisa mewarisi? Semuanya anak angkat tidak bisa mewarisi. Dulu di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, anak angkat itu bisa mewarisi dari ayah angkatnya. Ketika Islam sudah datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan hak warisan dari anak angkat itu sendiri. Namun kita kadang-kadang sebagai orang tua angkatnya merasa kasihan terhadap anak ini, karena anak ini sungguh baik. Bahkan ada di antara anak-anak angkat itu lebih baik daripada anak kandung sendiri. Kita ingin dia mendapatkan harta dari warisan yang kita tinggalkan. Bagaimana caranya? Bisa dengan dua cara. Pertama, dengan memberinya harta ketika kita masih hidup. Dan yang kedua, memberikan wasiat kepada anak angkat itu ketika kita ingin meninggal dunia. Karena pada dasarnya wasiat itu sah kepada orang lain. Angkat itu sudah dianggap sebagai orang lain, bukan ahli waris. Yang tidak sah kata Rasulullah SAW, wasiat adalah kepada ahli waris. Nabi mengatakan la wasiyata li waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ada madarat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika Allah sudah membatalkan hukum status anak angkat itu, maka anak angkat itu sama dengan orang lain ketika mereka sudah dewasa. Jika mereka umpamanya laki-laki, maka kita dan istri kita harus menyesuaikan diri pada mereka yang sudah kita jadikan sebagai anak angkat kita. Kita harus menutup aurat kita di depan mereka, karena mereka bukan anak kandung kita. Istri umpamanya ketika anak angkat adalah anak laki, maka dia harus berbusana dengan busana menutup aurat di rumahnya. Begitu juga dengan perempuan yang terjadikan sebagai anak angkat umpamanya, maka anak perempuan itu juga harus menutup auratnya di rumahnya ketika kita berada di rumah. Oleh karenanya, yang aman dan yang nyaman, kalau ingin kita menjadikan mereka sebagai anak angkat, adalah dari pihak keluarga kita sendiri. Umpamanya anak dari saudara kita atau anak dari saudara istri kita. Sesungguhnya anak dari saudara kita umpamanya yang kita jadikan sebagai anak angkat adalah perempuan, atau dari istri kita yang kita jadikan sebagai anak angkat itu adalah laki-laki. Dan itu sungguh nyaman, dan itu juga bisa sampai mereka tentunya dewasa tanpa harus menganggap mereka sebagai anak lain di dalam rumah kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengan anak angkat ini. Lagi jangan sampai kita menyamakan anak angkat itu dengan anak kandung kita sendiri. Bolehkah kita angkat anak ini sebagai anak angkat? Sah-sah saja tentunya. Perhatikan apa yang sudah disyariatkan agama kita agar jangan sampai hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kita langgar. Alangkah baiknya ketika kita mengasuh anak yang masih kecil, terutama mereka-mereka yang fuqara dan masakin, apalagi yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, umpamanya yatim piatu, jadikan mereka sebagai anak asuh kita di rumah kita.
kita besarkan, kita beri makan, kita beri pakaian, dan kita sekolahkan. Alhamdulillah, ini adalah kebaikan yang luar biasa yang kita lakukan. Tapi tentunya ketika mereka sudah dewasa, apalagi tidak ada kaitannya dengan nasab keluarga kita, harus kita jaga hukum-hukum yang berkaitan dengan anak angkat ini, karena mereka bukan lagi sebagai anak kita, seperti anak kandung kita, karena mereka seharusnya kalau sudah dewasa sama dengan orang lain, kecuali seperti apa yang kita sampaikan di awal, mereka kita ambil dari keluarga dekat kita, bisa dari diri kita, anak saudara kita, atau dari istri kita, anak dari saudari atau saudara dari istri kita sendiri. Terakhir tentunya kita harus perhatikan hukum-hukum yang seperti ini, agar apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencintai dan mensayangi kita terhadap perilaku perbuatan yang kita lakukan. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang dalam melakukan kebaikan-kebaikan, terutama membantu orang lain yang fuqara dan masakin, bisa menyekolahkan mereka, memberi makan kepada mereka sampai mereka besar. Ingat, semuanya ada jalur-jalur dan batas-batas yang perlu untuk kita waspadai, agar jangan sampai kita juga melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka nantinya sudah dewasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.